Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hafiz Salahuddin dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum semester 5 A1. Saya di sini akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat manusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebar luasan informasi mengenai hak asasi manusia. Undang-undang tentang hak asasi manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Yang kedua, pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Yang ketiga, untuk melindungi, mempertahankan, dan mengingatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Yang keempat, karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas. Yang kelima, hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Yang keenam, setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Yang ketujuh, hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Dan untuk itu, pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan,
perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran HAM. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Jenis-jenis pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lainnya. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini mengenai informasi singkat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.